Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini diberi Allah kesehatan, ditambah Allah rahmatnya, keberkahannya, dan diampuni semua dosa-dosanya Allah SWT, sehingga pulang dari sini Allah telah membersihkan dosa-dosa kita semuanya. Dan begitu pula yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan juga bisa mengamalkan ilmu yang nanti diikutinya. Ala hadiniyah wa binatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in kaman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya pengurus takmir saleh kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah sedaya kang dipun rahmati Allah SWT lan kula hormati. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang terakhir nih, tinggal dua bab tentang mengadab terhadap ibu bapak, dan yang satu lagi adalah adab dengan seluruh manusia. Ya, kalau bisa dua bab dibaca sekalian berarti berakhir hari ini, kalau tidak ya masih satu bab lagi, nanti tergantung kondisi. Setelah itu baru beralih kitab yang lainnya yang sekiranya belum pernah kita baca bareng-bareng. Salawat salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para Allah hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi saya bacakan sebuah ayat yang Allah sampaikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana, dan Allah memerintahkan pada kalian semuanya untuk hanya menyembah pada Allah SWT, tidak pada yang lainnya, hanya Allah disembah. Dan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Yang dimaksud di sini dua orang tua adalah beda dengan yang kemarin kita bahas dua bulan yang silam, 2 pekan yang silam, bulan yang dahulu, tentang menghormati orang alim dan sebagai santri atau sebagai murid menghormati orang alim, sebagai mahasiswa menghormati dosennya yang pekan yang lalu. Kalau ini terhadap orang tua pada ibu bapak, baik itu ibu bapak kandung, ibu bapak tiri, ibu bapak asuh ataupun angkat, maupun bapak ibu adopsi, ya pokoknya yang jadi ibu bapak kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita dari masih kanak-kanak hingga dewasa, ya, baik itu bapak ibu yang masih muda atau bapak ibu yang sudah tidak muda lagi, yang pernah muda. Jadi ini adab tata cara unggah-ungguh yang selayaknya diterapkan kepada ibu bapak kita. Kalau di akhir-akhir ini, zaman-zaman yang akhir inilah banyak hilang adab atau unggah-ungguh tata krama, itu banyak yang luntur, yang hilang gitu kan. Kelihatannya sudah banyak yang luntur, yang hilang unggah-ungguh itu adab tata krama, banyak yang luntur di apalagi dengan adanya internet, YouTube dan sebagainya, itu sudah lebih cenderung ke sana yang jadi teladannya. Banyak yang tidak menggunakan teladan orang tuanya. Fa'adaba waladi ma'al walidaini, adab anak terhadap kedua orang tuanya. Pertama, ayyasmi'a kalamahuma,
ayasnya hendaklah engkau mendengarkan kalamahuma, mengikuti perkataan ibu bapak. Bapak ngendika apa, ibu ngendika apa, dituruti dianuti. Derek mawon manut lah menurut apa yang disampaikan bapak ibu. Yang penting dawuhnya tidak menyesatkan, tidak melenceng dari syariat Islam. Wa yaqumu liqiyamihima, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri, maksudnya menghormati ketika ibu bapaknya datang, kita sedang kelesotan, lendetan, jelosoran, duduk-duduk di lantai. Kalau ada orang tuanya duduk ya kita duduk ya. Kalau orang tuanya datang dalam keadaan berdiri, kita berdiri menghormatinya dalam rangka ta'zim, rasa penghormatan, sekaligus menjaga kehormatan orang tua itu. Wa yatamassalu li amarohuma, yang ketiga adalah kita menjunjung segala perintah keduanya. Selama perintah kedua orang tua itu tidak melanggar hukum atau syariat Islam, wajib kita untuk mengikutinya, menjunjung perintahnya, melaksanakan perintah kedua orang tua itu. Kadang-kadang anak diperintah orang tua zaman sekarang banyak yang nolak, nggak mau. Kayak sekarang begitu, anak-anak seperti itu banyak segitu. Pernah saya sampaikan kisah anak yang mau diperintah orang tua menolak dengan cara halus, pura-pura tidur. Pernah saya sampaikan ceritanya, orang tuanya, ibunya mau menyuruhnya, tapi menolak dengan cara halus, pura-pura tidur, tidak menolak dengan kasar, pura-pura tidur. Pernah tak sampaikan ceritanya di sini. Nah, hanya gara-gara seperti itu menyebabkan tulisan di Lauhul Mahfud ditulis sebagai ahlun nar, penghuni neraka. Pada sepele kayak gitu, apalagi menolak keras, menyakiti, menyinggung, itu hanya menolak dengan halus banget loh, pura-pura tidur. Abdul Aziz Ad-Dabbal yang terkenal waktu itu, Abdul Aziz Ad-Dabbal yang pernah saya ceritakan itu. Jadi Abdul Aziz Ad-Dabbal kan ketika dewasa kan sangat rajin, sangat tekun ibadah. Saat itu karena tekunnya ibadah terkenal sebagai wirai, ahli syariat Islam, terkenal tasawufnya, pendekatan diri pada Allahnya sangat terkenal. Abdul Aziz Ad-Dabbal dijumpai oleh malaikat, dihadiri di tempat ibadahnya. Hei Abdul Aziz, ngapain lo ngibadah kayak gitu, susah payah? Lawang aku aja baru saja nengok di Lauhul Mahfud, kamu itu tertulis sebagai ahli neraka. Di Lauhul Mahfud sana Allah menuliskan kamu itu penghuni neraka. Untuk apa kamu ibadah kayak gitu, repot-repot, payah-payah gitu? Malaikat menyampaikan gitu pada Abdul Aziz Ad-Dabbal. Abdul Aziz menjawabnya, ya biarlah, yang penting aku melaksanakan tugasku sebagai manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah. Yang penting aku melaksanakan perintah Allah, ibadah pada Allah. Ya tapi kamu itu penghuni neraka loh. Enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Aku jadi penghuni neraka enggak apa-apa, kalau Allah itu ridho enggak apa-apa. Jamnya Allah ridho padaku, penghuni neraka juga enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, aku melaksanakan perintah Allah. Oh gitu ya. Ternyata dicatat sebagai penghuni neraka pun enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho padaku, Allah meridhoiku. Aku penting melaksanakan perintahnya Allah, laksanakan. Malaikat terbang lagi, naik ke Lauhul Mahfud lagi, nengok catatannya jadi ubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Pada dunia penghuni neraka, udah diubah oleh Allah penghuni surga. Turun lagi malaikat menjumpai lagi Abdul Aziz. Abdul Aziz, Allah sudah mengubah catatanmu jadi penghuni surga. Ternyata karena keikhlasanmu itu loh, kamu ikhlasnya dalam ibadah itu loh, menyebabkan Allah ridho mengubah catatan
amalmu, catatan apa nasibmu sebagai penghuni surga sekarang. Ya nggak apa-apa, yang penting Allah ridho jadi penghuni surga, maka terserah Allah, yang penting Allah ridho padaku. Nah gitu, yang dicari itu hidup itu yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan mencari macam-macam yang lainnya. Yang penting Allah ridho, dan yang penting aku ikhlas dalam melaksanakan ibadah perintah Allah. Sik, malaikat, aku tak tanya dulu malaikat. Nah kenapa kok aku kemarin dicatat sebagai ahli neraka? Ternyata malaikat menjelaskan bahwa dulu waktu kamu masih kanak-kanak, kamu pernah bohong pada ibumu. Saat ibu mau memerintahkan kamu pura-pura tidur. Itu padahal kebohongan yang sangat halus, sangat lembut. Kelihatannya tidak menyinggung perasaan orang tua, kelihatannya ternyata menyebabkan catatan di Lauhul Mahfuz berubah jadi ahli neraka. Nauzubillahimin dzalik. Mudah-mudahan kita, anak dan cucu kita tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang suka bohong seperti itu. Tak ulang lagi cerita ini karena ada kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Yang keempat, wala yamshi amamahuma. Jangan ia berjalan di hadapan kedua orang tuanya. Maksudnya bapak ibunya sedang duduk santai gini, sriwasriwi liwariwi di depannya. Nah itu maksudnya kan tidak pakai sopan santun, unggah-ungguh yang benar. Maka sebaiknya ya kalau terpaksa harus melewati, permisi, excuse me, amit-amit, nuwun sewu, nderek langkung. Permisi, kalau terpaksa harus melewati. Kalau bisa di belakangnya ya belakangnya. Kalau terpaksa nggak bisa lewat depannya ya karena terpaksa tadi excuse me, tidak asal seruntal-seruntul riwi. Apalagi bapak ibunya sedang sholat malah lewat riwi di depannya seruntal-seruntul riwi. Nah itu ibu bapak selaku orang tua perlu menasihati agar terbentuk akhlak, terbentuk adab, terbentuk karakter, kebiasaan anak itu tidak asal seruntal-seruntul riwariwi depan orang tuanya. Kalau orang tuanya membiarkan, merelakan anaknya seperti itu, ya karakternya jadi seperti itu. Nanti sampai dewasa jadi tidak punya karakter yang bagus, tidak punya adab atau tata krama yang baik karena orang tua salah dalam mengasuhnya. Nampaknya sayang, tapi sebenarnya itu bukan sayang. Kelihatannya saja secara pandangan dohir, aku sayang anakku, mesakin tak kandani, saya tak senani, sebenarnya rapopo cah cilik. Itu sebenarnya menjerumuskan dia ke dalam kehinaan di hadapan Allah SWT. Salah asuh, getoe sayang padahal tidak sayang. Kalau sayang sebenarnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu bagaimana supaya tidak terkena sengatan api neraka. Hal-hal yang menyebabkan anak itu tersengat api neraka segera kita tegur, kita ingatkan. Jangan beralasan aku sayang, sakit itu sayang yang salah. Yang benar adalah menjaga jangan sampai tersengat api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu yang benar seperti itu. Yang kelima, wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima. Janganlah kita itu mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua. Wong tuane bapak ibune nyeneni, dibentak luwih banter, luwih keras. Bentakan anaknya lebih keras sampai ibu bapaknya kaget, jantungnya ucul. Jantungnya ucul ya di gedangnya sama jantungnya neh. Ucul jantungnya karena bentakan orang tua. Wala yarfa' sautahu, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara kedua orang tua. Ini dikutip mengikuti apa yang sering dilakukan para sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada sahabat Nabi yang bersuara melebihi tingginya suara Nabi saat bercakap-cakap atau berada di hadapan Rasulullah SAW. Jadi adabnya seperti itu terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap yang lebih tua sebaiknya menggunakan adab semacam ini, tidak menggunakan suara lebih tinggi. Kalau suara yang lebih tua kok pakai nada
3, ya jangan sampai kita yang lebih muda pakai nada 5 atau nada 6. Yang tua pakai nada mi, apa yang muda oke, la, si, do, lebih tinggi lagi ya, ini tidak pas. Yang keenam, yula bid'watuhuma ayajibu naida'ahuma bijawabi layinin. Hendaklah memperkenankan atau mau memenuhi panggilan keduanya, mendatangi panggilan ayah atau ibu, bapak atau ibu dengan jawaban yang lembut, yang santun, yang menyenangkan, tidak mat, cek, itu kan jawaban tidak enak. Wah, Siti Janis, jawaban yang tidak menyenangkan, yang lembut, dalam bu, dalam pak, ji sekedap, nah, sing lembut jawaban yang halus, tidak kayak anak-anak yang wah, yang tidak bisa lembut begitu. Yajibu nida'ahuma, menjawab panggilan keduanya, dijawab lainin dengan jawaban yang lembut, yang lunak, yang santun, yang enak didengar orang tua, tidak sampai dengan apa tuh? Nah, itu jawaban yang tidak pas untuk anak-anak solih dan solihah. Tapi sering kita jumpai kan, ini betul. Ya mungkin betul putrane jenengan. Nu foto wong togone ya. Togone sing adoh kono lah. Sing adoh kono sejak iki mboten nonton. Yang ketujuh, ayyah rusa ayyu hafidu ala talabi mardhatihima. Hendaklah ya senantiasa menuntut keridhaan kedua orang tua, minta ridhonya orang tua, berusaha sebagai anak itu menjaga marwah kehormatan orang tua, berusaha menggembirakan hati ayah ibu, berusaha mencari ridhonya. Kalau ayah ibu tidak ridho kita melakukan sikap A, ya udah kita hindari sikap A itu. Kalau ayah ibu ridhonya kamu bersikap B, ya pilihlah sesuai ridho ibu atau bapak, ayah atau bunda yang ridho. Jadi anak hendaknya berusaha mencari ridho orang tua, karena ridho Allah fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maksudnya kalau orang tua murka, Allah mesti ikut murka, Allah ikut marah. Kalau orang tua, ayahnya atau ibunya, bapak atau ibu marah pada kita, Allah ikut marah pada kita. Nah, kalau Allah ridho, orang tua ridho, Allah pun ridho pada kita. Yang kita cari ridhonya orang tua. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita harus berusaha mendapat ridho orang tua. Kisah yang sangat populer, jenengan sering dengar, tapi kita ulang lagi di sini karena pas menyangkut pasal ke-7 ini, Alqamah. Kalau yang diceritakan di SD itu biasanya maling kundang, yang sering ditulis di film-film batu menangis. Tapi yang disahkan Rasulullah Alqamah kan tujuannya baik sebenarnya kan. Waktu itu Alqamah membeli 2 kain, satu untuk istri, satu untuk ibunya. Karena istri itu lebih muda, ibu lebih tua, tentunya diberikan kain untuk istrinya lebih bagus, yang lebih nyentrik, lebih pantas untuk istri. Ibu yang sudah berumur diberikan yang ya kualitas di bawahnya. Tujuannya kan baik, senang, menyenangkan orang tua. Tak taunya ibunya tersinggung melihat kainnya, loh kok bagus punya istrimu daripada punya istriku, dibatin dalam hati, tersinggung, sakit hati ibunya. Hanya gara-gara sakit hati kayak gitu kan, nggak sengaja sebenarnya Alqamah nggak sengaja menyakiti hati ibunya, nggak sengaja, tapi ibunya sakit hati dengan perbuatannya itu. Gara-gara sakit hati itulah Alqamah menderita sakit, nggak bisa sembuh, nggak mati juga sakit terus dalam kondisi yang sekarat.
Sekarat itu bahasa Jawanya apa? Kenapa Pak? Kejadian. Sekarat itu mau sekarat gitu. Kalau dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, sakit, nggak bisa sembuh, nggak bisa mati juga. Sampai sahabat lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, kasihan itu Alqamah, sakit, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa diajak, dibimbingkan atau ibah, nggak bisa dikasih ramuan, nggak bisa, nggak mau minum, mati juga tidak, udah lama nggak sembuh-sembuh. Nah, gimana ya Rasul solusinya? Rasulullah tanya, apakah dia masih punya orang tua? Sepertinya masih punya ibu. Coba kamu cari orang tuanya, mintakan ridhonya. Sahabat mencari ibunya Alqamah, kemudian ditemui ibunya. Bu, ibunya Alqamah ya? Enggak. Karena ibu kan punya anak namanya Alqamah, apa itu kan ibunya Alqamah kan ibu? Enggak, aku bukan ibunya. Kasihan Bu, itu Alqamah sakit Bu. Mohon Bu, ditengok. Enggak, aku nggak punya anak Alqamah. Masa aku ibu nggak mau ngaku kalau ibunya Alqamah? Dulu ya, sekarang enggak lagi. Nah kenapa Bu? Dia sudah nyakiti hatiku, dia bukan anakku lagi. Nah, lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibunya sakit hati ternyata pada Alqamah, nggak mau memaafkan. Oh gitu, yaitu kalau ibunya nggak ridho memaafkan, seperti itulah jadinya. Panggil sini ibunya. Dipanggil. Rasulullah memanggil ibunya Alqamah. Setelah depan Rasulullah, hei Bu, maafkan putramu Alqamah. Jangan seperti ibu, kasihan seperti itu. Kalau ibu seperti itu kan kasihan anaknya sakit, nggak bisa sembuh, nggak bisa mati seperti itu. Enggak, aku sudah kadung sakit, aku nggak bisa memaafkan lagi. Oke, kalau begitu, hei sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar bawa sini. Untuk apa Rasulullah? Untuk membakar Alqamah. Kasihan dia, daripada nggak bisa sembuh, nggak bisa mati, kita bakar aja biar cepat mati. Mendengar Rasulullah seperti itu, baik Rasul, siap, saya kumpulkan kayu bakar. Mendengar seperti itu, baru ibunya Alqamah muncul sifat kasihan, belas kasihan pada anaknya. Jangan Rasulullah, jangan dibakar, kasihan. Nah kalau nggak boleh dibakar, ya dimaafkan toh Bu anaknya. Oke, ya baiklah, baik Rasulullah, saya maafkan. Ya sahabat, sana tengok lagi Alqamah kondisinya seperti apa. Ini ibunya sudah memaafkan. Sahabat menuju ke rumah Alqamah, ditengoknya Alqamah sudah sadarkan diri dan bisa dibimbing mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Setelah kalimat thayyibah terucap, baru Alqamah menghembuskan nafas terakhirnya, tapi sudah mendapat ridho dari ibunya, dan mendapat ridho dan maaf dari ibunya, baru kembali pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mendapat ridho dari ayah ibu, itu sangat penting, mencari ridho orang tua. Lalu saya hormati, selanjutnya pasal yang ke-8, janahul zalil wa dzalika kinayah anit tawadhu'i wal layyin. Hendaklah ia bersikap tawadhu kepada kedua orang tuanya, berusaha tawadhu, rendah hati kepada orang tua, mau melayani ayah ibunda sebagaimana melayani dirinya sendiri. Kalau kita melayani diri sendiri, kita memanjakan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya, layani ibu, bapak seperti kita melayani diri sendiri, dengan santun, dengan lembut, dengan menyenangkan, sehingga orang tua merasa senang, ayah bunda merasa senang dan kita ridho dengan kita. Insya Allah langkah kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal yang ke-9, wala yumanu alaihima bil birri
jangan menyebut-nyebut jasa kedua orang tuanya, dan jangan pula nyebut-nyebut bentuk penghikmatan bagi kedua orang tuanya. Iki lho Bu, wis tak ngene iki Bu, wis tak tumbaske iki Bu, wis tak gaweke iki Bu, wis tak atur ngene Bu, Ibu kari menikmati. Jangan menyebut-nyebut jasa Anda kepada orang tua. Enggak seberapa lah jasa Anda pada orang tua, itu enggak seberapa, enggak bisa terbalaskan. Sebesar apapun jasa kebaikan kita pada bapak ibu kita, enggak akan terbalaskan pahalanya, enggak bisa terbalaskan. Sehingga jangan sampai kita menyebut-nyebut telah berbuat baik pada ibu, telah berbuat baik pada bapak, telah berkhidmat, hormat, melakukan perjuangan ini itu demi ayah demi ibu, terus disebut-sebut sampaikan seperti orang mengungkit-ungkit jasa baiknya. Tidak boleh, karena tidak mungkin terbalaskan. Kebaikan orang tua itu nggak bisa dibalas dengan apapun yang kita lakukan, nggak akan membalas kebaikan orang tua itu. Jadi kita sebagai anak tetap wajib tawadhu, hormat, berbakti kepada orang tua. Tidak bisa terbalaskan dengan apapun, harus selalu berusaha mencari ridhonya, baik itu orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua asuh, orang tua angkat, yang adat, yang adopsi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pasal yang ke-10. Wala yang duru ilaihima syazron wa huwa adral rodobani. Janganlah anak itu melihat pada kedua orang tuanya dengan pandangan hina. Tatapan wajah anak terhadap orang tua, tatapan menghinakan, merendahkan, itu jangan sampai dilakukan. Mendeliki wong tuane, melototi wong tuane dengan pandangan yang merendahkan, melecehkan, ataupun pandangan yang menghinakan kedua orang tua. Sok wonten mboten? Sak pirsani ngoten mboten jenengan? Misalnya ten TV napa ten griya. Perlu nasihat yang baik, agar tidak terjadi seperti itu. Pasal yang ke-11. Allah yaqat tiba wajahu fi wajhihima. Jangan sampai kita bermuka masam, bermuram durja di hadapan keduanya. Tunjukkanlah wajahmu yang berseri-seri agar ayah ibu nampak bersenang hati. Wajib bila datang kau mencium tangannya serta mendampingi kebutuhan orang tuanya. Jadi kita berusaha untuk selalu berbuat baik pada orang tua kita, tunjukkan wajah yang berseri-seri, meskipun sebenarnya sedang sedih, sedang susah di hadapan orang tua, tunjukkan wajah yang sumeh, sing seneng, sing nyenengke, yang berseri-seri, yang namanya wajah yang riang gembira, agar orang tua juga seneng. Padahal dia susah gara-gara baru dipecat dari tempat kerjanya, susah, tapi di hadapan orang tua wajahnya berseri-seri, seakan-akan nggak ada masalah apa-apa. Padahal barusan dipedet pacare, dicanong, pacare sedih, susah, enggak tampakkan pada orang tuanya, tampakkan saja yang berseri-seri menyenangkan. Pasal yang ke-13, yang 12. Allah yusafira illa bi'idnihima, safar jihad wa ziyaratul anbiya. Jangan anak itu jangan sampai melakukan sebuah perjalanan musafir, pergi-pergi, kecuali mendapat izin dari kedua orang tuanya. Kalau pergi minta izin pada orang tuanya, pada ayahnya, pada ibunya. Anak-anak mau pergi enggak izin orang tuanya, orang tua bingung goleki. Sampai kadang telepon teman-teman, teleponin kabeh, kamu dengan lihat anakku enggak, kamu lihat ini enggak, teleponin kadang contohnya goleki orang tuanya, nyari-nyari turut-turut belum kabeh. Karena jenengan enggak di rumah jenengan enggak ada enggak, goleki orang-orang ketemu karena enggak izin.
Karena sayangnya orang tua pada anak, kalau nggak izin orang tua susah, bingung nyari ke sana kemari. Anak enak aja bulan sana kemari, orang tua akan bingung. Maka dilarang anak itu pergi tanpa seizin orang tuanya. Kalau tinggalnya bersama orang tua, beda dengan anak yang tinggal di pondok pesantren, harus izin dengan ustadznya, dijaga satpam di luar. Nggak izin nggak boleh. Anak-anak yang di pesantren modern itu rata-rata begitu, beda dengan pesantren yang tidak modern. Yang modern rata-rata dijaga betul begitu. Keluar harus seizin ustadznya, kemudian tunjukkan izinnya pada satpam yang jaga. Nah, oh ya sudah dapat izin, begitu. Tidak asal pergi. Meskipun safarul jihad, kepergiannya untuk berjihad fisabilillah. Aku mau berjuang, mau dakwah ke sana, mau melakukan dakwah di masjid sana, ya tetap harus izin. Enggak pergi begitu saja, izin. Oh, aku dapat tugas dari ustadz untuk berdakwah di masjid sana, di masjid An-Nur GJS, dapat dari ustadzku sana, pondok sana. Bagaimana buktinya? Ya ini. Oh iya, jadi ada izinnya. Meskipun dakwahnya untuk jihad atau waziaratil ambiya, tujuannya untuk berziarah, ziarah para wali, ziarah para nabi, ziarah orang tua. Untuk ziarah pun ya tetap izin pada orang tuanya. Apalagi perginya sekedar dulan-dulan. Itu jangan ngomong itu anak-anak muda itu yang biasanya orang remaja itu asal seluntal-seluntul pergi izin orang tua. Seperti itu biasanya. Kalau anak-anak SD yang usia belum balik biasanya saya izin, Pak, aku mau ya, Mak, aku bilang ya, saya izin biasanya, aku tak main situ ya. Biasanya anak-anak yang usia kelas 3 SD, kelas 2, kelas 1 saya izin. Yang enggak sering izin itu anak-anak remaja biasanya. Sental-sentul sembarangan apa tinggal gitu saja sehingga bingung atuanya nyari. Kalau anak yang sudah dititipkan di tempat lain, itu orang tua nggak nyari. Nah, yang dititipi itu yang diizini pamit pada yang dititipi, yang pada yang dititipi, penitipannya. Izin dahulu pada orang tua kalau mau pergi kemana aja lah, baik pergi umroh, pergi ibadah haji, pergi pada ziarah para wali, ziarah nabi, tetap izin pada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, sudah pindah ke alam barzah, nah bakti kita pada orang tua adalah kita mengziarahi kuburnya, mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kirimi dia surah Al-Fatihah, ayat-ayat Quran, niatkan pahalanya untuk beliau yang sudah di alam barzah. Sesekali pas ada rezeki sedekah, niat sedekahnya pahala sedekah ini untuk yang sudah di alam barzah, begitu. Sehingga kadang-kadang ada saudara kita, tetangga kita mengadakan acara haul 1000 hari atau sudah 5000 hari peringatan meninggalnya orang tua, mengundang tetangga untuk kumpul di rumah, mendoakan, berkirim doa, juga berkirim surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat itu dikirimkan pahalanya. Sekalikan sedekahnya, ini sedekah ini monggo diunjuk, monggo diicipi, dinikmati. Ini sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, bukan untuk saya, untuk yang di alam barzah. Begitu niat sedekahnya, pahalanya untuk yang berada di alam barzah, agar Allah membentengi dengan pahala sedekah itu dari panasnya alam kubur, dari panasnya api neraka. Bapak saya hormati, untuk bab yang adat terhadap bapak ibu sampai pasal ini selesai. Tinggal satu bab lagi, pasal tentang adat dan seluruh manusia. Tapi hanya sedikit, hanya 4 bab, 4 pasal, tidak banyak. Tak lanjut saja gitu. Cekap gitu, cekap sejak kemana nggak usah. Turun jam songo, cekap. Yang sedikit lagi. Fa'in ya Allah. Wa'lam annan nasa ba'daha ulai minal alim wal ma'alim wal walidaini. Ketahuilah olehmu bahwasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid, ibu, bapak, kita harus berbagi pada
ada bagian yang lainnya, bagaimana cara bergaul dengan manusia yang lain selain tadi pada guru sudah kemarin dibahas, pada murid sudah dibahas, pada bapak barusan kita bahas tadi. Terakhir ini dengan manusia selain ibu, bapak, selain guru, selain murid. Yang pertama, pada orang yang tidak dikenal, imma asdiko, wa imma mu'arifun, wa imma mujahilun. Kadang bergaul dengan orang yang tidak dikenal, kadang bergaul dengan sahabat karib, sahabat dekat, kadang bergaul dengan orang yang kita kenal tapi tidak begitu akrab, tidak begitu karib. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita mesti mengenal adab-adab seperti ini, sehingga bergaul seperti ini. Fa'adabu mujalasatihim khamsatun. Adab dengan orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal maupun yang akrab dan yang tidak akrab, kira-kira ada 5 di sini, 5 saja, dibahas 5 aja. Yang pertama, tarkul khawdi fi hadisihim, tinggalkan omong kosongnya. Kalau hanya omong kosong, abaikan aja lah, nggak usah dimasukkan hati, nggak usah dipikir pusing-pusing, omong kosong ya biarin aja lah. Anggap aja itu dia sedang ngigau, anggap saja dia ngigau. Jangan kita masukkan ke hati, atau dalam pikiran kita kalau ada omong kosong dari teman bergaul kita, meskipun kalimatnya kelihatannya menyinggung kita, udah anggap aja itu omong kosong, abaikan aja, nggak usah masukkan hati, nggak usah masukkan pikiran, nggak usah bikin beban kita. Dan kita berusaha tidak ikut-ikutan ngomong kosong yang loho, yang tidak bermanfaat, tidak berguna kepada teman bergaul kita. Udahlah, ngomong yang baik-baik ada gunanya, entah itu yang menyelesaikan masalah, ataupun yang memberikan petunjuk atau nasihat, ataupun yang memberikan peringatan. Yang penting ada manfaatnya lah, ngomong yang bermanfaat, tidak yang sia-sia. Pasal kedua, milatul asghar ay adamu imalatus sama. Jangan kau dengarkan perkataan mereka yang kotor, yang jahat, yang saru, yang tidak baik. Gak usah didengarkan, biarin aja. Kadang-kadang kalau anak-anak usia SD kan suka lapor, Pak, Bu, dia ngomong jorok, itu ngomong saru. Ngomong apa? Saru. Oh, saru gitu. Enggak ngomong gitu, ngomong kotor gitu. Enggak, anak-anak itu saya lapor gitu. Maksudnya omongan yang saru, yang kotor, yang jorok, yang tidak pantas dilafalkan, nggak pantas diucapkan. Itu kalau anak-anak SD seringnya laporan gitu. Udah, abaikan aja, nggak usah ditiru, jangan ditiru. Jangan mereka tadi bilang ngomong gini masih ditiru, oke, sama aja kamu ngomong saru juga, tau loh. Tadi dia tuh ngomong gini, ngomong gitu, sama kamu juga gitu, tau, nirukan, tau loh, sama, nggak boleh menirukan, ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong saru, karena salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya. Jagalah lidahmu, nggak usah tiru-tiru dia ngomong yang saru, yang kotor, yang jorok, yang tidak pantas diucapkan. Jaga lidahnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung pada menjaga lidah dan omongannya. Pasal ketiga, at-taghafilu amma yajri min su'i al-fadimi. Jangan kau hiraukan perkataan mereka yang jahat padamu. Abaikanlah omongan buruk mereka yang justru akan menjerumuskan kepada kejahatan. Kadang-kadang orang lain yang tidak berilmu atau kasarnya tidak beradab, nggak punya akhlak, itu kadang-kadang ngomongnya suka memancing-mancing emosi, ngomong jahatnya, ngomong sarunya, ngomong yang tidak bagus, mancing-mancing emosi. Kalau kita terpancing, nanti nggak ada bedanya dong kita dengan dia.
ya jangan terpancing lah. Wong kita orang sadar, dia orang sedang tidak sadar, biarin aja lah, anggap saja dia nggak sadar. Atau bahasa Jawanya orang waras, orang waras itu, ya biarin aja, nggak usah terpancing. Nah, itu kalau bergaul dengan orang lain seperti itu, abaikan omongan buruknya, nggak usah terpancing. Ya syukur kalau kita mampu kuat, maafkan sajalah, maafkan. Kalau kita mudah memaafkan, insya Allah Allah pun dengan mudah memaafkan kita. Setiap kesalahan kita Allah maafkan, karena kita mudah memaafkan kesalahan orang lain pada kita. Terakhir, cantik sidik-sidik. Yang keempat, pasal keempat, al-ihtirazi angkasirati liqaihim wal hajati ilaihim. Hendaklah kalian menghindarkan diri, jauhkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau sering kumpul dengan mereka, kawan yang suka ngomong jorok, ngomong kotor, suka omong kosong, suka menjerumuskan kita, ngajak kepada kesesatan, ngajak pada kemalasan, ngajak pada maksiat. Kita berusaha tidak banyak menjumpai mereka. Ya kadang-kala ya nggak apa-apa, kadang-kala, tapi kan jangan mudah terpancing ketika mereka ngajak kita bermaksiat, ngajak kita ngomong yang tidak baik, ngajak kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya berusaha menghindarinya, dialihkan. Kalau bisa mampu kita mengalihkannya, yuk kita yuk. Nah dialihkan, kalau mampu, kalau nggak mampu kita berarti kita yang menghindar, pamit. Maaf ya, ini saya ada penting, ada perlu, setelah mau ke sini ke situ dan sebagainya. Ada boleh alasan yang tidak menyinggung perasaan dia, sehingga dia legowo melepaskan kita, karena kita sudah nggak cocok lagi ketika dalam perkumpulan itu terjadi hal-hal yang mubadir, yang sia-sia, yang menyebabkan turunnya keimanan kita. Bapak Ibu saya hormati, terakhir bab kitab ini, bab yang terakhir kali, at-tanbih ala munkaratihim bil lutfi wan nasihu indi roja'il qabul minhum. Waspadalah terhadap kemungkaran orang lain, kemungkaran mereka, baik itu kemungkaran dalam bentuk lembut tersembunyi ataupun yang nyata jelas berbuat mungkar. Kita perlu waspada saat bergaul dengan kemungkaran yang dilakukan orang lain, teman bergaul kita. Kadang-kadang dengan sangat lembut, kemungkaran itu tidak nampak sebagai kemungkaran atau kemaksiatan, nampaknya biasa aja. Tapi kita harus waspada itu. Ya, kata biasa aja itu tidak jauh bedanya dengan orang yang sudah terbiasa berada di kandang sapi dengan orang yang tidak terbiasa masuk dalam kandang sapi. Begitu masuk pertama, baunya. Saya terbiasa dalam kandang sapi, dari dalamnya, biasa, nggak apa-apa, begitu. Kan dia terbiasa dalam kandang sapi dan kandang kambing, dan biasa. Yang nggak terbiasa kan begitu masuk ke peternakan, baunya apok juga, nggak terbiasa, segera menghindari. Jangan sampai kita nggak apa-apa, biasa, terus tutupi, lama-lama biasa. Ya lama-lama biasa dalam hal yang tidak baik itu. Kalau sudah diawali dengan tidak waspada, nggak apa-apa, yuk. Nah, lama-lama jadi merasa nggak apa-apa, biasa aja. Nah, yang perlu kita waspadai, kadang-kadang dalam kemaksiatan ada kata wis kadung teles njegur sisan. Wis kadung teles, enak aja kadung teles njegur sisan. Emangnya itu air? Itu bukan air, itu api. Wis kadung keselomot gosong sisan, berarti itu yang kita waspadai. Bukan wis kadung teles njegur sisan, enak air seger kadung teles njegur sisan. Itu bahasa yang perlu diwaspadai. Itu bukan teles, keselomot. Wis kadung keselomot geni.
dobong sisan itu sebenarnya gitu, tapi dialihkan oleh orang-orang yang suka berbuat tidak baik seperti itu. Kalau Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang akan merasa cocok kebiasaan teman karibnya, biasanya cocok dengan teman karibnya, teman akrabnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, perhatikan siapa sebenarnya temannya itu siapa. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk mengenal siapa tuh si D itu sebenarnya, siapa tuh D itu, nah lihat temannya D siapa. Oh temannya D itu F, ya udah F itu seperti apa, nah lihat F, oh ternyata D itu temannya F, F itu seperti ini, bagusnya, solihnya, solihahnya seperti ini. Oh berarti dia memang berteman dengan yang cocok, yang sesuai dengan kebiasaannya. Mekaten ingkang saged kula waos dalu niki, mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya, wonten kirang wonten lepatnya nuwun ngapunten. Mungkin kisah wekdal kita gantos kitab sanesipun, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.